dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini 5 Juli mengingatkan kita dekret Presiden Republik Indonesia Soekarno 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Luar biasa. Daud, tokoh besar dalam Alkitab, mengingatkan kembali apa arti hidup ini. UUD, Ulina Ukur Daud, dalam arti betapa baiknya hati Daud yang memberi teladan, bagaimana memberi persembahan yang berkenan kepada Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini. Dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini merupakan ibadah kami yang sejati. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tema yang saya pakai, Ola bagi simulahi biang kicat. Jangan seperti melepaskan anjing terjepit. Artinya, anjing terjepit dilepaskan, setelah lepas, orang yang melepaskannya itu pula yang digigitnya. Penolong dicolong. Saudara-saudaraku, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Daud mengenal dan sangat merasakan tuntunan Tuhan. Sejak menjadi gembala domba ayahnya sampai menjadi raja Israel, Daud sadar betul betapa Allah telah mengasihi umat Israel. Allah telah menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir hingga tiba di tanah perjanjian Kanaan. Karenanya tidak heran Daud sangat mengasihi Tuhan dan menyatakan rasa syukur serta terima kasih. Rasa syukur Daud dinyatakan melalui kerinduannya
untuk membangun rumah Allah. Sayangnya, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan wewenang kepada Salomo anak Daud. Sekalipun demikian, Daud tetap semangat memberi persembahan. Bahkan memotivasi para pemimpin suku Israel untuk mempersembahkan dengan kerelaan. Dalam ayat 3 dan 4, Daud berkata, "Karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 dari talenta perak murni." Beginilah persembahan yang benar, yang didasarkan atas sukarela, tulus ikhlas, dan sukacita. Seperti ditekankan Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudaraku, berbicara tentang persembahan bukanlah hal yang asing bagi kita. Namun pada kesempatan ini ada 2 hal yang saya mau tekankan. Yang pertama, pidato terakhir Presiden Soekarno 17 Agustus 1966. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Daud mengungkap syukur karena Allah telah berkorban baginya. Daud bukanlah tipe biang. Bagi Mulahi biang kicat yang setelah ditolong langsung menggigit. Tapi saudara-saudaraku, Daud tipe semut. Setelah merasakan kebaikan Tuhan, dia memanggil dan memotivasi para pemimpin suku Israel memberikan persembahan dengan sukarela. Semut bila telah menemukan gula, langsung memanggil yang lain agar merasakan betapa enaknya gula tersebut. Semut tidak egois. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur? Kedua, mungkin saja kita merasa tidak punya harta atau materi atau uang yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Janganlah kiranya dipersempit. Banyak hal yang dapat kita persembahkan. Paulus dalam Roma 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah persembahanmu yang sejati. Jadi, walaupun harta, materi, dan uang sangat terbatas, kita masih dapat mempersembahkan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan melalui talenta yang kita miliki. Kerbau gunduk paksana arcebah, melket dagingna kubang-kubang. Tutuslah min kita arsembah, ipasu-pasuna geluhta, lakal kai pesi kurang. Adi medalet dalen, melukah kal celus. Adi sempat celus, tentu banci cigul. Sosok Daud, pribadi singgeluh, labo kal mulus. Pusuhna bersih, tulus, setia, mahanca, ia manusia unggul. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami
akan keteladanan Daud dalam memberikan persembahan. Biarlah kami juga sadar akan cinta kasih Tuhan dan mampu mengungkap rasa syukur kami. Kami doakan GBKP Rugun Kalender, secara khusus Pendeta Eflida Bruginting, Naras dan anak-anak, Pertua Diaken Nora Naras Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang dengan setia mengikuti sapaan teduh ini. Bapak, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Tuhan, tolonglah sempurnakan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mencuah-cuah kita kerina.